إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari awal tahun sampai hari ini, boleh jadi kita tidak menyadari bahwa perkataan-perkataan atau ucapan kita baik kepada kedua orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, kepada sahabat kita, tetangga kita, atau kepada orang-orang yang pernah bermuamalah dengan kita. Bahkan ucapan atau tulisan kita di sosial media kita selalu saja kita hiasi dengan kebohongan, dengan kedustaan. Mungkin juga kita masih ingat saldo dosa bohong kita di tahun ini cukup lumayan banyak, sangat banyak bisa jadi. Dan boleh jadi buku catatan amal kita tahun ini sudah penuh dengan lembaran-lembaran hitam. Bahkan hampir-hampir di setiap lembarnya selalu ada saldo dosa besar yang selalu kita anggap remeh, selalu kita anggap sepele. Kita kaum muslimin menganggap dosa kecil perbuatan bohong tersebut, perkataan bohong tersebut, sehingga kita begitu beraninya menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih merasa yakin kalau tahun yang akan datang kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk bertaubat. Satu hal kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita camkan, perlu kita ketahui, karena mungkin saja selama ini kita menganggap satu perkataan kita hanyalah sebuah dosa kecil yang gugur dengan istighfar. Namun kita tidak tahu bahwa perkataan-perkataan tersebut adalah dosa besar di hadapan Allah Rabbul Alamin. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bohong adalah satu kalimat yang kita anggap biasa. Bahkan hampir setiap hari kita mengucapkan kebohongan. Terkadang kita berbohong di telepon. Baru berangkat dari rumah, ketika ditelepon kita jawab sudah hampir sampai.
kesiangan, terlambat berangkat kerja. Ketika ditelepon kita jawab macet. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kebohongan yang sering kita lakukan. Padahal junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Maukah aku beritahukan kepadamu dosa-dosa besar yang paling besar?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya hal ini 3 kali kepada para sahabat. Kemudian para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama, berbuat syirik, menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Awalnya beliau bersandar, kemudian beliau duduk dan bersabda, serta camkanlah juga perkataan bohong dan saksi palsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengulanginya. Nabi mengulanginya sabdanya tersebut sehingga para sahabat berkata di dalam hati mereka, semoga beliau diam. Hadis ini hadis yang sahih di dalam riwayat Bukhari nomor hadis 2654. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perkataan bohong, perkataan dusta adalah dosa yang selalu minta tambah. Jika dilakukan sekali, 2 kali, maka dia akan minta tambah menjadi 3 kali, sampai 4 kali, sampai 5 kali, bahkan bisa setiap hari dipenuhi dengan kebohongan, sepenuh bulan dipenuhi dengan kebohongan, dan sepanjang tahun dipenuhi dengan kebohongan. Padahal telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, jauhilah kebohongan, sebab kebohongan menggiring kepada keburukan, dan keburukan akan menggiring kalian kepada neraka. Dan sungguh jika seseorang berbohong dan terbiasa di dalam kebohongan, sehingga di sisi Allah dia akan ditulis sebagai seorang pendusta, seorang pembohong. Dan hendaklah kalian jujur, sebab jujur menggiring kepada kebaikan, dan kebaikan pasti akan menggiring kepada surga. Dan sungguh jika seseorang berlaku jujur dan dia terbiasa di dalam kejujuran, sehingga di sisi Allah Ta'ala dia akan ditulis sebagai orang siddiqin, orang-orang yang jujur. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian boleh jadi masih ada di antara kita yang mengaku Islam, yang merasakan hambar di dalam kehidupan kita sehari-harinya. Padahal rezeki dari Allah Subhanahu wa taala silih berganti datang dan datang lagi. Sementara orang lain memandang kita berada dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan makmur jasmani kita dan rohani kita. Namun sayangnya di balik itu semua, rohani kita kian hampa, kosong melompong, ibadah terasa jenuh, bosan. Boleh jadi juga setiap kita ingin berbuat sebuah kebaikan, selalu ada bisikan-bisikan setan, perasaan rugi dan takut kekurangan. Akhirnya kesempatan untuk berbuat baik itu hilang dan tidak jadi dilakukan. Mungkin pandangan yang keliru ini sudah sekian lama dirasakan oleh sebagian kita kaum muslimin, kaum akhir zaman. Sulit rasanya untuk kita memulai dengan sudut pandang yang baru. Semoga Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih Maha Penyayang berkenan membukakan hijab kita yang selama ini senantiasa menyalahkan kebenaran. Kaum muslimin, jika hati kita sudah bisa menerima hidayah, menerima petunjuk dari Allah, baru kita berkata, rupanya kebahagiaan masa depan itu bukan berada di dalam kemewahan dunia. Sakinah, ketenangan jiwa hanya ada di dalam keberkahan usia kita sendiri, kedekatan kita kepada Allah, dan hadirnya takwa, rasa takut kita kepada Allah. Jika kita
ingin melakukan dosa atau perbuatan maksiat. Bagi siapa saja kaum muslimin yang mungkin masih merasakan hal-hal ini, mari kita sama-sama fokuskan pikiran kita agar kita tidak tertaut dengan glamornya dunia yang fana ini. Dan mulailah kita berbanyak ikut memakamkan jenazah saudara kita, baik kita kenal maupun kita tidak kenal. Selagi kita lihat di hadapan kita ada jenazah yang akan dikuburkan, maka ikutlah kita agar kita selalu ingat dan selalu siap jika satu saat Allah berkata, saatnya engkau pulang. Sungguh mereka kaum muslimin yang tunanetra, yang tidak bisa melihat, jauh lebih baik daripada kita. Mereka selamat dari dosa matanya, sementara kita setiap hari lebih banyak memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi mereka yang tunawicara, bisu, tidak bisa berbicara, lebih selamat mereka daripada kita, karena mereka selamat dari dosa mulut mereka, dosa ghibah, dosa mencela, bahkan menghina. Sementara lisan kita hampir setiap harinya masih suka menggunjing, menghina orang lain, mengumpat, terkadang masih suka sumpah serapah. Boleh jadi kaum muslimin, mereka yang tidak menggunakan smartphone, Android, lebih selamat dari dosa lisan yang diwakili oleh jarinya, tulisannya di sosial medianya. Seandainya kita hitung dosa-dosa kita, mungkin tidak muat ditulis di buku yang beratus-ratus halaman. Tapi kaum muslimin, kita masih saja nyenyak di dalam tidur kita tanpa pernah kita merasa rugi. Walau tahun demi tahun kita habiskan, kita lewati hanya untuk memperturutkan kesenangan kita, hawa nafsu kita saja. Ketahuilah kaum muslimin, usia kita ini bagaikan buku-buku dan halaman baru. Setiap kebaikan dan keburukan akan pasti tertulis halaman demi halaman, lembar demi lembar, sehingga memenuhi halaman buku tersebut. Yang pada akhirnya kita yang disuruh menghitung saldo dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada sesama manusia. Ada baiknya kaum muslimin, di tahun yang akan datang, semua catatan yang ada di buku laporan kita hanya ada catatan kebaikan dan kebaikan. Jadikan masa lalu sebagai hikmah, sebagai pelajaran, masa kini sebagai kesempatan, masa depan sebagai tujuan. Mari kita tambahkan semangat untuk terus mengejar ketertinggalan amal soleh dan kesempurnaan iman dan takwa kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan menuju kami, jalan kebenaran. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-Ankabut ayat 69. Kaum muslimin, mari kita memulai hari esok dengan sepenuh hati dan penuh dengan kehati-hatian dan sungguh-sungguh penuh dengan pengorbanan dan ketaatan kepada Allah. Bulatkan tekad kita untuk menuju jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah demi masa, sungguh manusia berada di dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dengan perkataan yang benar, dan orang-orang yang menasihati dengan kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina bihi masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'alhu sa'rana 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رب اجعل هذا بلد آمنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.